Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan membuat video final project mengenai bisnis plan, yaitu Health Lansia. Dengan anggota saya sendiri Safira Wael, saya sendiri Syafila Musid, saya Putri Masya Bakir, saya Farid Mewar, saya Adrian Nasikin, dan saya Syukur Tanwil. Sekian perkenalan kami, selanjutnya akan masuk pada tahap pembahasan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Nasikin, perwakilan dari kelompok 3, akan membuat video mengenai pembahasan bisnis plan kami yang berjudul Help to Lansia dari mata kuliah Technopreneurship yang diampu oleh Pak Genreville. Kemudian untuk anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Nasikin, Fadil Mewar, Suyatno Talikweli, Putri Masya Bakir, Safira Wael, dan Siti Aisyah Fadila Musid. Untuk pembahasan pertama, di sini ada executive summary. Kemudian untuk poin pertama, nama dan deskripsi perusahaan. Help to Lansia adalah perusahaan teknologi yang berkomitmen untuk menyediakan solusi inovatif dalam perawatan dan kesehatan lansia. Didirikan pada tahun 2023, visi kami adalah menjadikan perawatan lansia lebih terjangkau, efisien, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian untuk poin kedua, ada produk atau jasa yang ditawarkan. Help to Lansia ini menawarkan aplikasi pintar yang memantau kesehatan lansia, menyediakan konsultasi jarak jauh, dan memanfaatkan perangkat kesehatan pintar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi Help to Lansia. Yang pertama, install aplikasi. Pengguna dapat mengunduh aplikasi Help to Lansia dari Google Play Store untuk perangkat Android atau App Store untuk perangkat iOS. Setelah diunduh, pengguna dapat menginstal aplikasi dengan mengikuti petunjuk yang muncul pada layar perangkat mereka. Yang kedua, registrasi dan pembuatan akun. Setelah aplikasi diinstal, pengguna perlu membuat akun dengan menyediakan informasi dasar seperti nama, alamat email, dan kata sandi. Setelah akun dibuat, pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi menggunakan kredensial yang mereka buat. Yang ketiga, pengaturan profil. Pengguna kemudian diminta untuk profil mereka dengan informasi tambahan seperti tanggal lahir, riwayat kesehatan, dan informasi kontak darurat. Informasi ini akan membantu dalam menyediakan layanan yang lebih terpersonalisasi dan memudahkan dalam situasi darurat. Yang keempat, atau poin terakhir, eksplorasi fitur. Setelah pengaturan profil selesai, pengguna dapat mulai menjelajahi fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi. Ini termasuk pemantauan kesehatan pribadi, akses ke konsultasi jarak jauh dengan dokter, dan integrasi dengan smartwatch. Kemudian di sini ada beberapa fitur yang ditawarkan dari aplikasi ini. Untuk yang pertama ada pemantauan kesehatan. Pengguna atau keluarga dapat menggunakan aplikasi untuk memantau parameter kesehatan pribadi mereka, seperti tekanan darah, detak jantung, dan aktivitas. Pengguna akan menerima notifikasi cerdas tentang perubahan atau kondisi kesehatan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pembaruan kondisi kesehatan pengguna berdasarkan data yang dikumpulkan. Dan kemudian konsultasi jarak jauh. Pengguna dapat mengakses fitur konsultasi jarak jauh untuk berkomunikasi dengan dokter secara langsung melalui panggilan video atau audio dan serta lewat pesan. Dokter dapat memberikan penilaian visual dan saran medis berdasarkan informasi yang diberikan oleh pengguna. Yang ketiga ada integrasi diagnosa visual dalam fitur konsultasi jarak jauh. Pemanfaatan teknologi AR atau Augmented Reality. Pengenalan gambar untuk membantu diagnosis. Ketika pengguna mengajukan pertanyaan terkait masalah kesehatan, dokter dapat meminta pengguna menunjukkan area tertentu melalui kamera smartwatch. Sistem AR akan memproyeksikan panduan visual yang membantu dokter dalam menentukan diagnosis. Kemudian yang keempat ada integrasi dengan smartwatch. Pengguna yang memiliki smartwatch dapat mengintegrasikannya dengan aplikasi Help to Lansia untuk memperoleh pemantauan kesehatan yang lebih rinci dan responsif. Fitur sensor goyangan aktif pada smartwatch mendeteksi goyangan aktif seperti detak
jalan atau gerakan tiba-tiba, smartphone akan merespon dengan berkedipnya lampu pada perangkat. Kemudian ada poin yang ketiga, analisis industri dan pasar sasaran. Diprediksi jumlah penduduk lanjut usia tahun 2020 atau 27,0 juta, tahun 2025 33,69 juta, kemudian tahun 2030 40,95 juta, dan tahun 2035 4,19 juta. BPS Statistik Penduduk Lanjut Usia 2016, hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun populasi lanjut usia terus bertambah. Berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas tahun 2013, 2014, dan 2015, angka kesakitan penduduk lanjut usia mengalami peningkatan dari 24,8%, kemudian 25,5%, menjadi 28,62%. Kemenkes RI Pusdatin Analisis Lansia di Indonesia 2017, dan populasi lansia yang semakin besar, permintaan akan solusi teknologi kesehatan yang membantu dalam pemantauan kesehatan, manajemen kondisi kronis, dan perawatan preventif juga meningkat. Kemudian ada strategi bisnis dan keunggulan kompetitif. Yang pertama, berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya untuk meningkatkan jaringan dan memberikan layanan yang komprehensif. Kemudian yang kedua, teknologi seperti perangkat wearable atau smartwatch untuk memonitor dan meningkatkan kesehatan. Yang ketiga, melakukan kampanye pemasaran yang cerdas dan terarah untuk menjaga kelompok lansia dan keluarganya. Contohnya membuat konten bersama seperti wawancara atau ulasan produk untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat, dan mengadakan workshop atau seminar kesehatan di pusat-pusat lansia atau komunitas setempat. Yang keempat, mengembangkan platform edukasi online dengan webinar, video tutorial, atau artikel yang mencakup topik-topik seperti kesehatan lansia, teknologi terkini, dan pencegahan penyakit. Iklan di media sosial yaitu Facebook Ads atau Instagram Ads. Kemudian ada tim manajemen dan struktur organisasi. Help to Lansia dipimpin oleh Adriana Sikin selaku CEO, terdiri dari Departemen Pengembangan Teknologi dan Aplikasi oleh Putri Masya Bakar, Ahli Teknologi Kesehatan oleh Aisyah Fadila Musyid dan Sabira Wail, dan kampanye pemasaran oleh Fadil Mewar dan Suyetno Tanikweli. Untuk kebutuhan dana awal dan proyeksi penggunaan dana, kebutuhan dana dan penggunaannya, proyeksi penggunaan dana, komputer dan laptop, jumlah unit 6, harga per unit 10 juta, total sama dengan 60 juta. Server dan infrastruktur jaringan, harga per unit Rp 12 juta, jumlah unit 2, total Rp 24 juta. Perangkat lunak pengembangan, harga per lisensi Rp 20 juta. Untuk jumlah lisensi 5, total Rp 100 juta. Perangkat kamera dan mikrofon, harga per unit Rp 5 juta. Jumlah unit 5, total Rp 25 juta. Furniture kantor, meja harga per unit Rp 400, jumlah unit 5, total Rp 2 juta. Kursi harga per unit Rp 175, jumlah unit 10, total 1.750 juta. Total Rp 1.750 juta. Untuk lemari atau rak, harga per unit Rp 4,3 juta, jumlah unit 5, total Rp 21,5 juta. Untuk keseluruhan total Rp 234,25 juta dan biaya operasional Rp 671 juta. Kemudian untuk sumber dana, setoran modal pendiri Rp 750 juta, investor Rp 700 juta. Untuk proyeksi keuangan dan potensi profitabilitas,
Target pendapatan tahun 2024 Rp 1 miliar atau Rp 1.135 juta dicapai melalui penjualan lisensi berlangganan, konsultasi jarak jauh, dan smartwatch. Laba bersih tahun Rp 434 juta, break-even point dari penjualan 440 lisensi yang terjual per bulan. Potensi tingkat pengembalian investor ROI hingga 62%. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan final project kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.